Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali lagi bersama saya, Maria Francisca Dilgan Beboli. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pengertian demokrasi dan demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua akar kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri, atau the government from the people, by the people, and for the people. Sementara itu, menurut CICD tahun 1999, melihat bahwa demokrasi sebagai suatu prinsip yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis, demokrasi sebagai sistem sosial, dan secara psikologis, demokrasi sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam hidup berdemokrasi. Atau demokrasi Pancasila adalah representasi dari realitas masyarakat Indonesia yang memiliki ciri masyarakat multikultural, namun tetap mengedepankan atau menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber pada Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan suatu fenomena baru bagi Indonesia merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan setidaknya dipraktikkan dalam suatu kelompok unit terkecil seperti di desa Java, Nagari di Sumatera, dan Banjar di Bali. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang bersumber dari Islam berasal dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, monoteisme, dan tauhid. Inti dari keyakinan ini adalah pengakuan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Kelanjutan logis dari prinsip ini adalah pengakuan terhadap paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan dan melarang adanya perendahan martabat atau pemaksaan kehendak terhadap sesama. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat, khususnya Eropa, mempunyai akar demokrasi yang sangat panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul praktik sejenis pemerintahan di kota Romawi, khususnya di Italia, yaitu sistem pemerintahan republik. Kehadiran kolonialisme Belanda, khususnya Eropa, membawa dua sisi koin peradaban Barat, yakni sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme dan demokratis. Yang ketiga, esensi dan urgensi. Ada 3 pertanyaan penting dan pertanyaan penuntun dalam esensi dan urgensi ini. Yang pertama, kehidupan demokratis seperti apa dan yang bagaimana yang harus kita kembangkan.
bahwa sebagai negara demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang harus kita kembangkan adalah yang harus mengacu pada landasan ideal dan landasan real Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam kehidupan bernegara. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga, demokrasi dengan kedaulatan rakyat, yang keempat, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, yang kelima, demokrasi dengan rule of law, yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang kesepuluh, demokrasi dengan berkeadilan. Pertanyaan penuntun kedua adalah, mengapa dan kenapa kehidupan demokratis itu penting? Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Bahwa sebagai negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, jadi kekuasaan tertinggi berada dalam tangan rakyat dan sistem pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Yang kedua yaitu persamaan kedudukan di mata hukum. Hal ini sudah diatur dan dicantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua rakyat memiliki kebebasan untuk menduduki jabatan atau mendapat posisi yang sama di mata hukum. Dan hukum harus dijalankan secara benar dan adil. Yang ketiga, pendapatan adil dan merata. Sebagai negara demokrasi, prinsip yang harus dijalankan bahwa demokrasi dan pemerataan untuk masyarakat harus ditetapkan. Baik dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya, semua warga negara wajib dan harus untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Pertanyaan penuntun yang ketiga adalah, bagaimana sistem demokrasi dalam proses pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Sebagai negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, seorang pemimpin harus memiliki karakter dan kualitas moral yang baik. Di antaranya yang ditunjukkan, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan eksistensi pribadinya sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang ditunjukkan melalui cara ibadah dan praktik ibadah yang benar, dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata yang ditunjukkan dengan sikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan sikap-sikap lain yang menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua yaitu bermoral. Seorang pemimpin yang baik dan berkarakter baik harus memiliki kualitas moral yang baik. Baik di sini ditunjukkan melalui sikap, tingkah laku, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dan sebagainya. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sejak memasuki era reformasi, prinsip demokrasi sudah semakin didengungkan. Namun di sisi lain, prinsip demokrasi ini membawa dilema untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat yang kerap kali disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia, dan secara potensial hal ini dapat mencederai hakikat dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Sebagai contohnya bahwa kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya yang terjadi di masyarakat. Namun, di level lain juga seperti pemerintahan politik, kondisi demokrasi Indonesia khususnya dari aspek supremasi hukum sangat cukup mengkhawatirkan. Contohnya adalah tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik dalam merancang berbagai undang-undang dan revisi undang-undang KPK dan berbagai masalah-masalah lainnya.
Hal ini sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Lalu bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan agar demokrasi itu dijalankan secara ideal? Bahwa sebagai bangsa yang demokratis, negara demokrasi harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena situasi demokrasi rakyat dan rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan dan dijamin secara konstitusional dan kata kuncinya adalah legitimasi. Legitimasi ini menjadi salah satu tolak ukur apakah hukum dan demokrasi dijalankan secara baik atau tidak.